Selamat jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kesaksian diterpa oleh ombak, diterpa oleh masalah, tetapi mereka menemukan Tuhan dan mereka merasakan kehadiran Tuhan itu sungguh ajaib. Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27 menjadi dasar bagian dari firman Tuhan hari ini. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, hidup kami seringkali berhadapan dengan ombak yang besar yang tidak mampu kami lawan dengan kekuatan kami. Kami hanya bisa berseru dan mencari kekuatan-Mu. Sama seperti murid-murid ketika perahu mereka digoncang badai. Engkau hadir, Engkau meneduhkan, dan Engkau berkarya. Demikian juga biarlah dengan hidup kami. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu senantiasa yang membawa pembaharuan. Berkatilah firman-Mu pada hari ini. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan memberitakan kebenaran firman. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." setibanya di seberang. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan hari ini mengkisahkan tentang murid-murid yang berada di dalam perahu bersama dengan Yesus, tetapi tiba-tiba, sekonyong-konyong, jadi tiba-tiba tanpa diduga, tanpa diperkirakan, datang angin besar yang mengombang-ambingkan perahu, lalu ombaknya jadi tinggi, lalu air mulai masuk dalam perahu. Memang perahu itu sebesar-besarnya juga, tapi kan tetap rendah. Beda dengan kapal pesiar yang besar, ya. Namun demikian kapal itu juga goncang kalau ada angin besar. Nah, di sini ketika mereka mulai ketakutan, lalu mereka mencari Yesus. Memang karena kepanikan, mereka membangunkan Yesus mungkin dengan sedikit kasar, ya. Lalu Yesus juga bangun dan kemudian menegur mereka juga. Kenapa? Karena panik, karena mereka takut. Padahal Yesus sudah di situ. Harusnya mereka mungkin bisa membangunkan Yesus, tetapi tidak perlu dengan terlalu panik. Tapi ya namanya orang panik, ya mau bagaimana lagi, ya. Nah, inilah pelajaran supaya kita itu tidak selalu terjebak kepanikan di tengah ombak kehidupan yang besar sekalipun. Saya teringat sepasang suami istri yang sedang berbulan madu. Jadi mereka menyaksikan dalam satu buku, lalu saya baca dan saya merasakan adanya kekuatan tangan Tuhan yang mereka saksikan. Ketika mereka berbulan madu, mereka naik kapal pesiar yang besar. Lalu dikatakan mereka akan berada di kapal pesiar itu 4 malam 5 hari. Dan kapal itu akan berlabuh di kota-kota tertentu, di pelabuhan-pelabuhan tertentu. Lalu penumpang boleh turun, boleh jalan-jalan, boleh belanja macam-macam, malam balik lagi tidur di kapal. Nah, pada malam pertama berjalan dengan baik. Tetapi tanpa diduga, nah ini seperti firman Tuhan, ya. Sekonyong-konyong datanglah angin, awan yang gelap, dan kemudian badai. Pada awalnya ya mereka anggap ini badai biasa. Seluruh kru kapal juga menganggap badai biasa. Tetapi di luar dugaan, anginnya sangat besar, lalu badainya juga sangat besar. Sehingga kapal besar itu pun sempat tergoncang. Lalu kapten kapal mulai bingung ketika arahnya tidak lagi bisa dikendalikan karena hujan yang sangat lebat. Dan tidak bisa kapal ini dibawa ke tujuan. Sebab angin dan ombaknya besar sekali. Lalu penumpang mulai panik.
Lah kalau begini bagaimana? Apakah kita akan nabrak batu karang atau terjadi sesuatu? Bayangan mereka sudah semua menakutkan. Kapten kapal mengatakan, tenang. Meskipun aku tidak bisa berbuat banyak, tapi marilah kita berdoa. Akhirnya penumpang mulai berdoa. Sekelompok orang Kristen membentuk persekutuan doa termasuk pasangan suami istri muda yang sedang berbulan madu ini. Mereka ikut di dalam persekutuan itu dan mereka mulai dengan puji-pujian. Nah, ketika mereka berdoa, mereka mengungkapkan rasa takutnya, meminta pertolongan Tuhan dan sebagainya. Ya, memang itu kepanikan. Dan wajar kalau mereka mencari kekuatan Tuhan untuk minta diteduhkan anginnya, badainya diteduhkan, kapal ini bisa sampai di tujuan seperti yang mereka harapkan. Tapi ternyata tidak terkabul. Mereka bergantian berdoa, ada yang letih, lalu tidur. Yang masih kuat doa, kemudian bergantian. Yang sudah tidur beberapa waktu bangun, lalu yang temannya disuruh tidur. Semalam-malaman mereka menaikkan doa. Tidak sedikit pun dikatakan angin itu reda. Bahkan boleh dibilang hujan semakin besar. Dan kapten semakin tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bilang, mari kita pasrah. Kapal ini mau dibawa kemana? Biarlah Tuhan yang atur. Kalau perlu kita memasrahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Apakah kita akan hidup atau mati? Lalu kapten itu juga yang orang Kristen menaikkan doa. Nah, persekutuan doa itu mulai panik lagi. Bagaimana kita harus berdoa? Akhirnya mereka katakan ya memang benar. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk meneduhkan gelombang, badai, dan angin ini seperti keinginan kita. Biarlah kita mempunyai kekuatan iman, kepasrahan apa kehendak Tuhan. Akhirnya mereka mengganti doa mereka. Puji-pujiannya pun diganti. Mereka memuji dan menaikkan doa dengan kepasrahan. Artinya kami percaya Tuhan punya rencana yang agung. Kami serahkan hidup kami serta seluruh penumpang kapal ini dalam rencana Tuhan. Apapun itu kami tidak tahu. Sampai hari pagi. Dan badai tidak berkurang. Dikatakan badai itu terjadi 2 hari 2 malam. Mereka tidak tahu ada di mana. Nggak bisa kontak sama sekali. HP semua mati. Ya sudah. Lalu pihak koki mulai bingung. Kalau ini tidak mendarat, persediaan makanan akan habis. Bahan bakar juga akan habis. Ya, mereka hanya bisa pasrah. Tetapi persekutuan doa ini makin lama makin diikuti oleh orang banyak. Katakan, ada orang-orang yang KTP-nya Kristen tapi juga tidak pernah menjadi Kristen. Mulai ikut. Mulai panik. Dan mereka mulai mencari kekuatan. Mereka katakan, aku pernah kenal nama Tuhan Yesus, tapi itu dulu ketika aku muda. Tapi sekarang, ketika aku tidak punya apa-apa, aku punya uang, karena itu bisa beli tiket kapal mahal ini. Aku punya HP, tapi tidak berguna. Aku punya keluarga, tapi nun jauh di sana, anak mantu cucuku tidak bisa dihubungi. Satu-satunya yang bisa dihubungi hanya Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kami datang ke sini. Masuk dalam persekutuan doa. Dan makin lama makin besar persekutuan itu. Karena mereka tahu yang bisa dipanggil saat itu cuma Tuhan Yesus. Uang mereka tidak berguna, kesehatan mereka tidak berguna, kepandaian tidak bisa, HP tidak bisa, sanak famili tidak bisa, perusahaan tidak bisa, manajer tidak bisa, asisten tidak bisa, ada yang dihubungi, semua tidak bisa. Yesus Kristus. Akhirnya mereka semua memanggil nama Yesus dengan kepasrahan. Dan maunya Tuhan gimana? Nah, hari ketiga dikatakan, angin mulai reda, lalu datanglah pagi, dan kapten kapal mulai bisa kontak. Dia tahu bahwa ada pelabuhan, tapi pelabuhan mana dia tidak tahu.
Dia coba kontak. Setelah beberapa waktu cukup lama, karena ada beberapa bagian yang rusak juga kena badai, akhirnya bisa kontak. Dan kapten itu menjadi terkejut ketika dikatakan di sini adalah Kepulauan Hawaii. Anda boleh masuk kalau Anda memang terkena badai. Kami siap menerima. Lalu dengan sorak gembira, seluruh penumpang bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya memang kapal pesiar yang besar itu bisa berlabuh di Kepulauan Hawaii. Satu kepulauan yang sangat jauh dari rencana semula. Tetapi Tuhan membelokkan sedemikian. Karena ketika mereka sampai di Kepulauan Hawaii, mereka mendengar bahwa pelabuhan yang dituju pada awalnya terkena tsunami. Sementara mereka kena badai, mereka nggak tahu bahwa kota yang dituju, pelabuhan yang dituju itu terkena tsunami besar dan tidak bisa kapal mereka berlabuh di sana. Dan justru itu Tuhan membiarkan badai membuat menggiring kapal besar itu berlabuh di satu tempat yang aman, yang walaupun sangat berbeda dengan tujuan semula. Lalu kapten kapal mengatakan, begitu kita mendarat, kita akan dibawa oleh perahu-perahu kecil ke darat karena tidak bisa merapat sekali. Apa yang kalian cari? Lalu orang-orang Kristen mengatakan, kami cari kebaktian. Ini hari Minggu. Nah, kalau dimungkinkan tidak jauh dan bisa dijangkau, kami ingin cari gedung gereja. Akhirnya kapten mencoba berkoordinasi dan mereka katakan kami sewa mobil juga mau dan sebagainya. Ya, sekian banyak akhirnya beribadah. Dan yang menarik dikatakan pasangan suami istri ini, adanya orang-orang yang tadinya tidak pernah memanggil nama Yesus. Akhirnya memanggil dengan tulus hati, dengan pertobatan, dengan tangisan, dan juga dengan sukacita. Sukacita karena akhirnya kapal itu bisa mendarat. Tetapi yang mereka rasakan, satu yang bisa dipanggil adalah Yesus Kristus. Ketika situasi tidak memungkinkan seseorang memanggil siapapun, yang bisa dipanggil hanya Yesus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kesaksian ini mau menggambarkan kehidupan kita. Kita pun mungkin saat ini sedang menjalani badai, sedang menghadapi gelombang, ombak besar, dan angin yang cukup kencang, sehingga kehidupan kita ini diombang-ambingkan, kita tidak tahu kapan berhentinya. Satu nama yang bisa kita panggil di setiap detik kehidupan kita, Yesus Kristus. Ketika murid-murid membangunkan Yesus dan memanggil nama Yesus, Yesus yang sudah hadir di sana berkata, kamu harus punya iman, karena tidak selamanya aku di sini. Nah, badai akan selalu ada. Kalau kamu punya iman, maka sekalipun fisikku tidak ada, tapi kuasaku dan kasihku akan selalu ada. Nah, itulah yang diingatkan kepada kita melalui firman pada hari ini. Fisik Yesus, tubuh Yesus, saat ini bersama dengan Bapa di surga. Tetapi kuasa Bapa di dalam Yesus selalu ada dan selalu beserta dengan orang yang memanggil namanya. Apapun badai yang sedang Bapak Ibu hadapi, panggillah namanya. Terus-menerus dengan penuh kepasrahan, dengan penuh kepercayaan, dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan. Mari kita panggil namanya. Sebab hanya nama itu yang bisa menolong kita meneduhkan badai, membawa arah kehidupan kita, mungkin akan bertentangan dengan harapan-harapan yang kita inginkan, tetapi pasti rencananya lebih baik. Seluruh penumpang kapal mengatakan, kami tidak pernah berpikir bahwa kami sampai di Kepulauan Hawaii yang sangat indah. Sebab ketika kami mau beli tiket, ada tujuan ke Hawaii tapi harganya sangat mahal. Oleh karena itulah kami pilih ke tempat lain. Tetapi Tuhan memberikan kepada kami kesempatan yang luar biasa. Setelah badai reda, badai yang menakutkan itu reda,
Tuhan justru memberikan kepada kami apa yang tidak pernah terpikir. Kepulauan Hawaii yang indah, yang sekarang kami nikmati. Sama juga dengan kehidupan kita. Kita tidak tahu sedang dibawa kemana, tetapi kita yakin rancangan Tuhan itu pasti baik dan indah. Jadi jangan terlalu ribut dan protes, jangan terlalu panik. Rasakan kuasa dan kasih-Nya yang selalu hadir bersama dengan kehidupan orang-orang yang mengasihi Yesus Kristus. Ombak boleh datang, tapi kuasa-Nya mampu untuk meredahkan. Biarlah kita selalu datang kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Di tengah gelombang badai yang besar, biarlah kami memanggil nama-Mu. Hanya Engkaulah yang mampu meneduhkan gelombang yang harus kami alami. Biarlah kami percaya Engkau menggiring kami ke satu tempat, ke satu tujuan, ke satu rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami yakini itu pasti lebih baik dari apa yang mampu kami pikirkan. Buatlah hati kami bersukacita, dituntun oleh Sang Gembala Agung kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin.